tahun 2023 di bulan April juga terjadi suatu eh, benturan antara kelompok pro kemerdekaan bersenjata dengan Kopassus, mengakibatkan kalau tidak salah mungkin satu regu Kopassus, termasuk beberapa anggota Postrat mati, baik itu tertembak maupun juga jatuh ke jurang. Itu insiden itu cukup membuat geger di lingkungan Mabes TNI dan juga Mabes Angkatan Darat. Gitu. Bagaimana mungkin Kopassus bisa mengalami kejadian semacam itu? Dan itu hanya beberapa hari sebelum ulang tahun Kopassus pada tanggal 16 April. Nah, di situ Panglima TNI Pak Yudo Margono mengeluarkan kebijakan baru lagi, siaga tempur. Tapi siaga tempur ini juga menimbulkan kebingungan di kalangan prajurit di lapangan. Karena tidak banyak dikenal istilah siaga tempur itu di dalam personil Angkatan Darat. Dia hanya dikenal di dalam latihan-latihan di Angkatan Laut. Kebetulan panglimanya berasal dari Angkatan Laut. Jadi kelihatan sekali ada kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak relevan, tidak akurat ya, dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi yang ingin saya katakan adalah banyak kebijakan-kebijakan yang muncul itu lebih bersifat reaktif, reaksioner ya atas penembakan kepala BIN daerah, atas insiden kematian sejumlah anggota Kopassus dan seterusnya. Gitu. Tidak didasari pada akar permasalahan konflik bersenjata di Papua itu. Yang tadi sudah disebut, sudah dipetakan oleh LIPI ketika itu, Bu Adriana dan kawan-kawan, dalam 4 masalah gitu. Di antaranya adalah kekerasan pelanggaran hak asasi manusia, marginalisasi orang Papua, dan yang juga sangat kontroversial adalah sejarah integrasi Papua. Nah, kelihatan sekali pendekatan reaktif itu hanya muncul di level kementerian dan lembaga, Kementerian Polhukam dan Panglima atau pemimpin lembaga. Padahal untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua yang berwenang untuk mengambil kebijakan, pemerintah dan DPR. Jadi Panglima tidak bisa mengambil kebijakan sendiri dan menjalankan sendiri karena ia bukan pembuat kebijakan. Ia pelaksana kebijakan di sektor pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negaranya apa? Itu yang tidak ada. Dengan berhasil tidaknya pembangunan ekonomi. Jadi meskipun pemerintah mengatakan, oh kami berhasil memproduksi, katakanlah kelapa sawit, memproduksi pendapatan negara dari sektor tambang dan lain sebagainya, itu tidak memiliki hubungan korelasi, apalagi hubungan kausalitas dengan turunnya angka kekerasan bersenjata politik. Dengan kata lain, ada akar penyebab lainnya dari kenapa orang memperjuangkan kemerdekaan dengan senjata itu. Yaitu tadi, misalnya status integrasi politik gitu ya, sejarah politik Papua itu. Nah itu yang harusnya dipecahkan. Apakah mekanismenya ada? Ada sebenarnya di Undang-Undang Otsus pasal 45, pasal 46, bisa melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mendorong klarifikasi sejarah. Apa benar penentuan pendapat rakyat saat itu dilakukan secara demokratis? Apa benar tidak ada intimidasi? Apa benar orang Papua sudah dikonsultasikan secara demokratis gitu? Penelitian-penelitian terbaru, Profesor Droglever dan lain sebagainya sudah menjelaskan ada banyak masalah di balik pelaksanaan self-determination internal itu. Kan Soekarno sebenarnya menyebutnya penentuan pendapat internal gitu, lewat integrasi itu, bukan penentuan pendapat eksternal. Gitu. Nah, jadi saya kira kajian Lemhanas saja ya, sudah menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan itu tidak berhasil. Karena itu sebenarnya pembangunan ekonomi di Papua harus dihentikan sementara. Majelis Rakyat Papua sudah menelurkan 12 keputusan adat, keputusan kultural. Salah satunya melarang jual beli tanah adat, melarang investasi tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua. Tapi lembaga yang tertinggi di Papua ini diabaikan. Bahkan belakangan dilemahkan. Mulai ada susupi orang-orang yang merah putih gitu ya. Atas nama merah putih tapi sebenarnya merusak prinsip-prinsip bernegara merah putih. Ya, prinsip misalnya kekayaan alam itu untuk kemakmuran rakyat, bukan investor, bukan pengusaha besar. Prinsip penghormatan hak ulayat, hak masyarakat adat itu kan jelas dalam konstitusi itu.
Jadi atas nama merah putih, tapi sebenarnya yang dilakukan itu bukan merah putih, gitu.